Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ulil Husniah dengan NIM T2019-1065. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari bab pertama, yaitu sekarang bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan ini akan membahas yang pertama, poin A, yaitu pengertian program bimbingan dan konseling. Jadi, program bimbingan dan konseling ini adalah satuan rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan pada periode tertentu dengan tujuan untuk mempermudah konselor di sekolah dalam layanan bimbingan konseling kepada peserta didik dalam upaya pengembangan potensi diri kepada peserta didik untuk mencapai satu tujuan program bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya akan membahas yang poin B, tujuan program bimbingan dan konseling. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum program bimbingan dan konseling, yaitu agar konselor itu dapat yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Nah, yang kedua yaitu membantu seluruh potensi diri dan kekuatan siklin. Nah, yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh siklin. Nah, tujuan khusus dari program bimbingan dan konseling di sekolah ini yaitu yang pertama, membantu pemahaman sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada dari siklin. Nah, yang kedua yaitu membantu pemahaman, membantu motif-motif belajar dari si individu. Nah, yang ketiga yaitu memberikan dorongan pengarahan diri. Nah, yang keempat yaitu membantu kepuasan pribadi untuk penyesuaian diri siklin. Nah, selanjutnya akan menjelaskan yang C, yaitu sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling ini yaitu agar memahamkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu, agar setiap pribadi individu ini berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Nah, secara khusus sasaran pembinaan pribadi individu ini melalui pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai tahap-tahapan dan komponen-komponen, yaitu yang pertama yaitu untuk pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Nah, yang kedua yaitu untuk pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan lingkungan. Nah, yang ketiga untuk pengambilan keputusan. Nah, yang keempat yaitu untuk pengarahan, penyesuaian diri. Nah, yang kelima yaitu untuk perwujudan diri. Nah, selanjutnya akan menjelaskan poin do, yaitu ada jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada beberapa jenis atau macam-macam jenis program bimbingan dan konseling yang sudah disusun dan diselenggarakan. Yang pertama yaitu ada program tahunan. Layanan ini dilaksanakan selama 1 tahun. Nah, yang kedua ada program semesteran, yaitu layanan ini dilaksanakan selama 1 semester. Nah, yang ketiga ada program bulanan. Layanan ini dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, yang keempat ada namanya program mingguan. Layanan ini dilakukan selama 1 minggu. Nah, yang kelima yaitu ada program harian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Di sini ada dua, yaitu bimbingan konseling itu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status ekonominya. Nah, ada juga yang kedua yaitu bimbingan konseling ini berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan juga memperhatikan aspek perkembangan individu. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Di sini bimbingan konseling itu berhubungan dengan pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah dan di lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Jadi di sini yang pertama, bimbingan dan konseling ini merupakan bagian yang integral
dalam upaya pendidikan dan mengembangkan individu. Nah, yang kedua, bimbingan konseling ini harusnya fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhannya individu di lingkungan dan lembaga di sekitar lembaga sekolah. Nah, yang keempat ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Ini yaitu yang pertama, bimbingan konseling ini diarahkan untuk mengembangkan individu. Nah, yang kedua yaitu bimbingan konseling ini harus ditangani oleh tenaga ahli yang relevan dalam permasalahan yang dihadapinya. Nah, ada yang kelima yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan di mana menegaskan bahwa penindakan terhadap pelayanan bimbingan dan konseling ini harus dilakukan oleh konselor yang profesional yang sadar akan profesinya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Di sini, Gersberg dan Henderson mengemukakan ada 4 komponen yang membentuk komponen program bimbingan konseling komprehensif yang meliputi yang pertama, ada pelayanan dasar. Jadi, pelayanan dasar ini adalah proses pemberian kepada seluruh konseli melalui kegiatan persiapan pengalaman terstruktur, klasikal atau kelompok dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai perkembangan. Istilah yang paling populer dari pelayanan dasar ini yaitu kurikulum bimbingan. Nah, pelayanan dasar bimbingan ini dapat berisi pelayanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi, dan bimbingan karir. Dari keempat pelayanan dasar ini ditunjukkan kepada seluruh peserta didik bisa menggunakan strategi klasikal atau dinamika kelompok atau bimbingan kelompok. Sedangkan strategi pelaksanaan pelayanan ini berupa yang pertama ada bimbingan kelas. Jadi program ini dilaksanakan oleh konselor bisa dengan kontak langsung dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, yang kedua ada pelayanan orientasi, yaitu di mana pelayanan ini dilakukan dalam kegiatan yang memungkinkan peserta didik ini dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama di sekolah. Nah, yang kedua ada pelayanan informasi, di mana pelayanan ini memberikan informasi berbagai hal yang dipandang masih bisa bermanfaat bagi peserta didik. Nah, yang keempat ada pelayanan bimbingan kelompok, di mana pelayanan ini konselor memberikan bimbingan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memberikan respon sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, yang kelima ada namanya pelayanan pengumpulan data. Jadi pelayanan ini yaitu mengumpulkan data dan informasi dari data pribadi peserta didik dan data lingkungan peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua ada pelayanan responsif, yaitu layanan bimbingan konseling yang bersifat merespon. Tujuan pelayanan ini membantu konselor agar memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya si klien. Nah, jika pelayanan ini bersifat preventif atau kuratif, strategi pelaksanaannya ini berupa yang pertama bisa menggunakan konseling individual yang merupakan konseling yang khusus yang berhubungan tatap muka langsung antara konselor dan konseli dalam upaya memberikan bantuan dalam mengembangkan pribadi si klien dan memecahkan masalah yang dialaminya. Nah, yang kedua bisa menggunakan konseling kelompok, yaitu di mana upaya pembantuan yang dilakukan dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan serta memberikan kemudahan dalam perkembangannya dan pertumbuhannya. Nah, yang ketiga ada layanan konsultasi. Layanan ini bersifat khusus, di mana konsultasi ini adalah interaksi antara dua pribadi yang membutuhkan konselor yang profesional. Karena upaya konsultasi dalam memberikan bantuan ini bisa berupa pemecahan masalah yang bersifat mungkin kerja, ya kesulitan dalam kerja dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada perencanaan individual. Nah, perencanaan individual ini adalah program bimbingan konseling yang membantu peserta didik agar mampu merumuskan dan merencanakan yang berkaitan dengan perencanaan masa depan
berdasarkan kelebihan dan kekurangannya yang ada dalam dirinya. Jadi yang artinya layanan-layanan ini membutuhkan layanan yang bersifat pengumpulan data pribadi peserta didik yang relevan dan bantuan individual. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan yang terakhir, yaitu komponen program bimbingan dan konseling, yaitu yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem di sini yaitu komponen program bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan keefektivitas dari pelaksanaan bimbingan dan konseling dan keefektivitas program pendidikan dari dukungan sistem. Nah, ada 10 komponen yang menunjang untuk pelaksanaan pelayanan program bimbingan dan konseling, yaitu adanya yang pertama, tanggung jawab pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, adanya perlengkapan seperti fasilitas bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga, adanya anggaran untuk kelancaran program bimbingan dan konseling. Nah, yang keempat, yaitu adanya kebijakan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, yang kelima, adanya sosiologi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, yang keenam, adanya pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi staf bimbingan dan staf lain dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang ketujuh, adanya pengadaan tes psikologis untuk mengumpulkan data yang bersifat potensial seperti intelijensi, bakat dan minat, kepribadian, dan sikap. Nah, yang kedelapan, adanya konferensi kasus pelaksanaan program bimbingan dan konseling terhadap konseli untuk pemecahan permasalahan yang dialaminya. Nah, yang ke-9, adanya evaluasi pelaksanaan program. Di sini yaitu usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling. Nah, yang ke-10 yaitu pertanggungjawaban dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya akan menjelaskan poin G, yaitu mekanisme implementasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini untuk melaksanakan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah itu, konselor dan personel lainnya itu harus memperhatikan komponen kegiatan yang meliputi yang pertama yaitu komponen pemrosesan data, yang kedua yaitu komponen kegiatan pemberian informasi, nah yang ketiga komponen kegiatan konseling terhadap klien yang mengalami masalah yang sifatnya lebih pribadi. Nah, yang keempat yaitu komponen pelaksanaan jenis kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Nah, yang kelima ada komponen metode atau alat. Yang keenam adanya komponen waktu kegiatannya. Nah, yang ketujuh ada komponen sumber data dari siswa. Nah, selanjutnya akan melanjutkan penjelasan dari poin H, yaitu gambaran pelaksanaan pelayanan program bimbingan dan konseling. Jadi, gambaran pelaksanaan pelayanan program bimbingan dan konseling ini didasarkan pada ketuntasan tugas-tugas perkembangan yang dapat dilihat dari yang pertama, dapat mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mencapai kematangan dalam berhubungan teman sebaya. Nah, yang ketiga, mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. Nah, yang keempat, mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, seni yang sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir. Nah, yang kelima, mencapai kematangan dalam pemilihan karir. Nah, yang keenam, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri yang sesuai dengan emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Nah, yang ketujuh, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang kedelapan, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual serta apresiasi seni. Nah, yang kesembilan, mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Nah, selanjutnya akan menjelaskan bab 2 pembahasan yang terakhir, yaitu poin I, yaitu kriteria keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
Jadi kriteria ini dapat dilihat apabila adanya perkembangan perubahan pada yang pertama, yaitu mengetahui perkembangan pelayanan bimbingan dan konseling itu ada di sekolahnya. Nah, yang kedua, mengetahui kemampuan dan kelemahannya tentang dirinya. Nah, yang ketiga yaitu memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang ditempuhnya. Yang keempat, meningkatnya prestasi akademik. Nah, yang kelima yaitu mampu merencanakan untuk masa depannya. Nah, yang keenam yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang sedang dihadapinya.